dari sami dhamma sewa sudah matang, nani me saranam anyang dhammo me saranam warang, etena sa jawajena wadeyang satu sasane, dhammang mewan dhammamena yang punya pasukan ida, sabeti antara yami mahesung kasai. Benar. Itulah berkah utama, memiliki pengetahuan dan keterampilan, Terlatih baik dalam tata susila, ramah tamah dalam ucapan. Itulah berkah utama, membantu ayah dan ibu, menyokong anak dan istri, bekerja bebas dari pertentangan. Itulah berkah utama, berdana dan hidup sesuai dengan dhamma. nggak salah aku malu. Gimana nih Hiroshi? Hari ini hari terakhir nih masa katina. Begitu lewat besok udah mau mengadakan sanggadana sebesar apapun juga sudah tidak bisa dibilang katina. Jadi jatuhnya sanggadana biasa. Di katina ada cuma 1 bulan sampai hari ini. Dari keluar masa wasa 1 bulan. Tidak tahu kalau misalnya masih ada di luar lagi buat katina karena belum Sabtu Minggu mungkin. Tapi sebenarnya sampai hari ini. Kalau di Thailand juga sudah ibaratnya ini seperti ganti tahun baru ini. Kenapa tahun baru? Karena mulai besok itu sudah masuk musim dingin. Jadi habis musim hujannya. Jadi ada 4 bulan. 4 bulan musim hujan, 4 bulan musim dingin, 4 bulan musim panas. Jadi dalam setahun putar-putar itu. Sementara kalau di Indonesia juga mengikuti, walaupun musim hujannya itu 6 bulan, tapi karena ajaran Sang Buddha agar sama, agar seragam, masuk puasanya bareng-bareng, jadi ditetapkanlah sama dengan musim di India. Jadi tidak pakai musim di mana negara itu, karena kalau misalnya pakai itu bisa beda-beda. Di Indonesia misalnya musim hujannya baru masuk September, yang lain sudah keluar masa wasa, ini baru masuk masa wasa, jadi tidak seragam. Apalagi mungkin di luar negeri yang mana tidak ada musim hujan lagi, ada 4 musim kan? Musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur. Jadi beda. Makanya kenapa ajaran Buddha kadang ada bagian mana yang memang tidak bisa untuk dihapuskan atau pegang pakem, walaupun kondisi berbeda, tetapi juga harus disesuaikan karena memang ada pakemnya. Itu pakem dasar utama, karena winaya Sang Buddha yang tetapkan. Jadi kita harus hormati, setiap biku harus menjalankan itu. Musim wasa, berdiam dalam masa wasa 3 bulan. 1 bulan setelahnya itu, karena musim hujan itu kan ada 4 bulan. Tapi kenapa biku itu dikasih tinggal masa wasa 3 bulan saja? Jadi 1 bulan itu Sang Buddha kasih kesempatan untuk cari kain jubah, karena nanti mau masuk musim dingin. Jadi 1 bulan itu bisa pergi kemana-mana agar bisa dapatkan kain jubah. Kalau misalnya mungkin masih di tempat juga, nanti begitu masuk musim dingin tidak ada persediaan. Nah, makanya kenapa puasa itu 3 bulan. Nah, ini salah satu untuk pengetahuan. Jadi kalau sekarang ya puasa 3 bulan, 1 bulan itu ya, cari kemana? Ke kota-kota besar, ke Jakarta. Kalau Bantai di sini berarti 1 bulan nih habis sampai masa katina selesai masih di Bangka. Kecewa tidak ke Jakarta. Nah, kalau tidak ikut katina di Jakarta tidak kecewa. Cuma kecewa mungkin ketinggalan Blackpink. Tapi tidak apa-apa. Nah ini
kadang lihat kesemangatan umat kita, umat Buddha. Nah, kadang kan mulai ada perkembangan. Kalau lihat dari kemarin juga aktifnya umat Buddha dalam keinginan untuk mengetahui lebih jauh soal Dhamma itu bisa dibilang sangat-sangat layak untuk diapresiasi. Kesemangatan untuk bertanya, untuk ingin tahu, bisa dibilang langka, karena kadang bahkan di dalam event besar sekalipun, dengan guru besar sekalipun, pertanyaan itu, orang mau tanya satu pertanyaan saja, itu pun tidak ada yang berani, tidak dapat. Bahkan dari mungkin 1000-an audiens, tidak ada satupun yang mau bertanya. Entah dia malu, entah tidak tahu juga harus bertanya apa. Kadang orang seperti itu kan, jadi bertanya itu, kalau orang tidak bertanya, ada kemungkinan sudah paham, ada kemungkinan juga tidak tahu sama sekali. Sampai cari pertanyaan pun dia tidak tahu. Jadi di sini lihat kemarin antusiasnya dalam bertanya, itu menunjukkan bahwa dalam umat Buddha kita ada kepedulian. Makanya ada salah satu murid Luang Por yang biasa beliau datang juga. Kalau Luang Por ke Indonesia atau kalau ke luar negeri biasanya ditemani oleh beliau. Beliau seringkali memberikan pandangannya terhadap saya. Beliau merasa kadang Luang Por datang ke Indonesia ketika mengadakan Dhammadesana atau event-event tertentu, beliau ceramah, kadang banyak poin yang mana kurang tersampaikan. Karena biasanya ketika Luang Por menyampaikan itu, begitu beliau lihat audiens, apalagi itu orang luar negeri yang notabene mungkin di kacamata beliau pemahaman dhammanya masih kurang. Nah, beliau itu hanya akan membahas dhamma-dhamma dasar, dhamma-dhamma yang masih umum, ya, masih awalan. Tapi beliau merasa sebenarnya umat-umat di Indonesia ini itu sudah mulai expert. Ya. Kalau dari segi pertanyaannya pun itu sudah masuk tinggi-tinggi juga. Ketertarikan untuk latihan meditasi, ketertarikan untuk cari tahu seperti apa batin, seperti apa pikiran, cara kerja pikiran, dan dhamma yang lebih mendalam lagi. Tapi sayang kadang tidak sampai ke sana. Nah, makanya umumnya beliau kalau bisa beliau ingin ada sesi di mana khusus untuk pembahasan dhamma yang lebih mendalam. Nah, tapi memang ya sekali lagi, semua itu ya ada keterbatasan. Kembali kalau misalnya Luang Por in Hawaii, beliau agak sedikit spesial. Kalau mungkin untuk nongkrong, menunggu dalam waktu yang lama-lama, beliau juga tidak kuat. Tidak kuat mungkin bukan tidak kuat bagaimana, ya fisik mungkin bisa saja, tetapi lebih kepada bukan tipikal. Jadi inilah kadang makanya beda, guru ya beda juga karakter. Tapi semua itu sekali lagi bukan karena tidak punya meta, tidak punya welas asih, hanya saja mungkin ada pertimbangan lain. Jadi ada model-model tertentu yang mana kadang seperti misalnya bantai-bantai di sini juga, ya kan? Kalau misalnya pikir, kenapa tinggal di sini saja, seakan-akan tidak punya meta untuk wihara-wihara yang lain. Sebenarnya bukan begitu juga. Nah, jadi perlu lihat dari sisi mana, ya kan? Bukan hanya karena terlalu melekat pada satu tempat, bukan begitu. Tapi memang ada yang mana harus untuk diupayakan perkembangannya. Jadi ada bentuk tanggung jawab, sehingga siapa yang datang, itu bisa latihan, bisa berlatih. Bukan berarti pilih kasih juga. Umat-umat yang di sekitar
batu belubang sekitar benteng itu lebih dipedulikan daripada umat-umat jauh. Bukan begitu juga. Karena siapapun yang mau datang juga tetap saja diperlakukan sama. Nah, makanya disitulah kadang kita lihatnya itu lagi-lagi semua akan kembali kepada karakter masing-masing. Tergantung kenyamanan. Karena yang utama itu juga adalah mengacu pada latihan. Jadi setiap biku kadang punya pandangan yang berbeda-beda. Dari pandangan-pandangan tersebut tentunya juga demi perkembangan Buddha Sasana, karena ada yang memiliki penglihatan atau pandangan bahwa kemajuan agama Buddha itu perlu dalam hal pembangunan yang diutamakan. Ada yang demikian. Ada juga yang lihat kalau pendidikan yang diutamakan, pariyati yang diutamakan. Ada juga yang praktek pati-pati yang diutamakan. Jadi dari ini semua ya masing-masing juga demi menunjang keutuhan dari Buddha Sasana kita. Jadi bukan berarti untuk jadi pembedaan, untuk dibandingkan, karena bukan suatu ajang untuk dibandingkan, untuk dilombakan siapa lebih baik, guru siapa lebih baik, biku siapa lebih baik, bukan begitu. Jadi semuanya lihat, perhatikan, seperti misalnya bulan dengan matahari, mana bandingkan siapa lebih indah, juga tidak bisa. Ya matahari indah di siang hari, bersinar di siang hari, rembulan juga bersinar di malam hari. Jadi masing-masing punya nilainya sendiri-sendiri. Kini ketika kita paham itu juga tentunya batin kita lebih tentram, lebih damai, tidak terlalu memikirkan hal-hal yang berada di luar diri kita. Dan kini waktunya untuk lihat lagi lebih ke dalam, ke dalam diri, ke dalam batin. Lihat hari berganti hari, bulan pun sudah berganti bulan. Coba kalau diingat-ingat dari awal masuk masa wasa, tidak terasa ternyata sudah sampai 4 bulan berlalu. Kini coba lihat dari 4 bulan yang berlalu tersebut, ada perubahan apa saja pada diri sendiri. Apakah ada lebih maju, adakah lebih rajin, adakah lebih bijaksana, atau ada lebih punya hiri otapa, lebih punya rasa malu untuk berbuat jahat, rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat. Kalau lihat, bandingkan perkembangannya, tentunya ketika melihat ada perkembangan, kemajuan, nah itulah sukacitanya di dalam Dhamma. Manfaatnya kita melaksanakan Dhamma, ada kebahagiaan tersendiri. Walaupun mungkin dalam hidup terkadang cukup sulit, terlebih banyak mungkin polemik-polemik atau cobaan-cobaan, atau yang dirasa memang itu sebagai beban tanggung jawab. Tetapi ketika pada saatnya dimana untuk menaruh itu semua, meletakkan itu semua, dan juga tahu cara meletakkannya, toh diangkat seperti apapun, pada akhirnya juga tidak akan dibawa mati. Seperti Bante di sini juga, walaupun ya saat ini sebagai ketua misalnya, dengan status ya sebagai ketua punya tanggung jawab, tetapi ya bukan berarti ya akan selamanya itu hidup sebagai ketua. Nanti juga ada waktunya ya mati. Kalau sudah mati juga ya gantilah. Wihara juga tinggalkan siapa. Nah, memang hidup ya seperti itu. Tapi selama masih hidup ada di dunia, nah itu juga jalankan tugas sebaik mungkin, tetapi tidak melekatinya, memegangnya, tetapi tidak sampai melekat.
menggenggamnya, tetapi tidak sampai melukai diri sendiri. Sama seperti layaknya kita genggam pisau. Genggam pisau, kalau kita bisa pegangnya, tangan kita tentunya tidak akan terluka. Tapi kalau tidak bisa pegangnya, terlalu kuat, malah akan semakin membuat diri kita menderita, semakin sakit, semakin banyak luka, semakin dalam. Jadi kalau paham ini seni dalam pelatihan kita bawana itu, bisa melepaskan segala macam yang menjadi bentuk kemelekatan yang berasal dari apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, apa yang dirasakan oleh lidah, apa yang dicium oleh hidung, apa yang disentuh oleh indera peraba. Nah, ketika semua itu bisa mulai sedikit demi sedikit, walaupun tidak mungkin, tentunya untuk sampai dapat memutuskannya secara total bagi yang memang tidak punya paramita yang mumpuni sebelumnya, tetapi setidaknya bisa menguranginya sedikit demi sedikit, perlahan-lahan. Semakin bisa melepaskan juga semakin bahagia. Lepas sedikit juga bahagia sedikit, lepas banyak juga bahagia banyak. Dapat melepaskan semuanya, itulah kebahagiaan tertinggi. Jadi bukan berarti melepas itu lari dari tanggung jawab. Kalau berpikir melepas lari dari tanggung jawab, yaitu bukan yang demikian pelepasan dalam agama Buddha itu. Kalau demikian itu tidak ubahnya dengan orang yang tidak waras di pinggir jalan, itu melepasnya, lepas semua tanpa tanggung jawab. Tapi kalau dalam agama Buddha yang diajarkan oleh Sang Buddha, itu melepasnya adalah melepas yang tetap ada tanggung jawab. Walaupun melepas, tapi tetap harus jaga, harus rawat tubuh ini ada yang bagaimana semestinya, diberikan pakaian agar tidak sampai membuat orang lain yang lihat itu merasa jijik. Bagaimana? Nah, ini namanya melepas yang memang benar itu. Bukan melepas secara asal. Makanya dalam Buddha Sasana ini terkadang ada hal-hal mana yang perlu dipelajari lebih dalam lagi. Ini dalam meditasi untuk dasar, yang mana umumnya para guru ajarkan itu adalah untuk konsentrasi pada nafas. Sang Buddha kita pun mencapai penerangan sempurna dengan beliau berkonsentrasi pada nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Ketika nafas masuk, beliau menyadari, tahu nafas masuk. Ketika nafas keluar, beliau pun menyadari nafas keluar. Tidak membuat pikiran itu berkeliaran kemana-mana, memikirkan masa lalu ataupun masa depan. Cukup fokus pada saat ini, momen saat ini. Ketika bisa berada di momen saat ini, di sanalah kesadaran itu menjadi semakin kuat, menunggal, sehingga bisa menembus kebijaksanaan. Ini kalau misalnya lihat langkah demikian, jadi kita praktekkan. Nafas masuk but, nafas keluar do. Ditambahkan lagi but do, agar semakin lebih kuat lagi. Kalau tidak ditambahkan, biasanya kadang cepat ngantuk. Misalnya hanya sekedar memperhatikan bagi beberapa, bagi sebagian atau mungkin bagi banyak orang, jika hanya memperhatikan nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar, cuma sekedar tahu begitu saja, kebanyakan langsung lelap, tertidur, tidak sadar. Makanya kadang tambahkan Buddho agar semakin lebih kuat perhatiannya. Jadi semakin lebih kuat, semakin damai. Semakin damai, jangan sampai terlalu tegang. Karena meditasi itu adalah untuk membuat
tubuh jasmani kita serta pikiran kita itu bekerja sebagaimana alaminya, secara natural, jadi bukan dibuat-buat. Nah, kalau dibuat-buat jadi tegang, nah ini jadi arahnya lain. Jadi tetap rileks, tenang, tetapi juga bukan berarti tanpa perhatian atau lengah, tanpa kesadaran, seperti orang main game. Ini beda lagi. Nah, jadi tetap ada koridornya, tetap jaga. Napas masuk bud, napas keluar do, bud do. Jangan biarkan pikiran lari ke masa lalu ataupun ke masa depan. Terus jaga pada momen saat ini. Kalau bisa sadar sepenuhnya seperti ini. Tentunya hal-hal yang negatif apapun itu, yang mungkin saja berupa energi-energi yang kita tidak dapat lihat, juga tentunya tidak akan merasuk atau mengganggu diri kita. Maka kalau pikir orang takut meditasi, takut nantinya jadi dukun, itu sudah salah kaprah. Karena meditasi bukan arahnya untuk jadi dukun, bukan arahnya untuk bisa lihat ini itu yang orang umumnya tidak bisa lihat. Meditasi di dalam Buddha Sasana itu untuk melihat duka, untuk pahami penderitaan, bahwa kita lahir di dunia ini pasti akan mengalami usia tua, sakit, dan kematian. Begitu sudah paham itu, tahu bahwa itu duka, itu penderitaan, karena tidak dapat dihindari, sudah lahir ke dunia pasti mengalaminya. Lalu setelah itu cari tahu sebabnya, sebab-sebab dari penderitaan itu berasal dari nafsu keinginan kita yang tiada henti, ingin terus, selalu ingin lagi dan ingin lagi. Jadi ini yang harus ditinggalkan. Sebab-sebabnya ini, sebab kemunculannya harus ditinggalkan. Begitu dukanya itu dipahami, sebab-sebabnya ditinggalkan. Kalau sudah meninggalkan sebab-sebabnya, itu akan menuju pada akhirnya. Nah, akhirnya inilah yang berusaha untuk diwujudkan. Akhir dari duka, terhentinya semua nafsu keinginan tanpa sisa, semua noda kekotoran batin. Lalu setelah itu ada lihat pada magga atau jalannya itu. Jalannya inilah yang harus ditapaki, harus dijalankan untuk bisa sampai ke sana. Mulai dari pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, daya upaya benar, perhatian benar, lalu konsentrasi benar. 8 jalan atau bukan 8 jalan, 1 jalan, tetapi terdiri dari 8 ruas. Jalannya hanya ada satu, tapi ada 8 ruas. Jadi makanya magga 8, Majjhima Patipada. Hanya inilah satu-satunya jalan untuk mencapai akhir dari penderitaan. Jadi kita sebagai umat Buddha perlu paham ini, perlu mengetahui bahwa sesungguhnya ajaran Buddha itu berada di sini, letaknya di sini. Kuncinya adalah sadar, mengetahui, menyadari ketidakkekalan, menyadari penderitaan, menyadari ketanpaakuan, ketiadaan diri. Setelah dapat memahami itu semua, juga tinggalkan loba, dosa, moha, tinggalkan keserakahan, ketamakan, tinggalkan kebencian, dendam, amarah, tinggalkan kegelapan batin, kebodohan batin, ketidaktahuan. Lalu kembangkan metta, cinta kasih kepada semua makhluk, karuna, welas asih, mudita, simpati, lihat siapa bahagia juga ikut turut senang, turut sukacita. Lalu upeka, keseimbangan batin, menyadari bahwa ketika sampai pada saat mana tidak dapat untuk
menolong, tidak dapat untuk berbuat banyak, juga dapat menempatkan pikiran itu di tengah-tengah secara netral, tidak sampai susah hati, juga tidak senang hati, netral, tahu kalau segala sesuatunya itu memang sudah berlangsung sebagaimana hukum karmanya. Jadi kalau misalnya lihat ajaran Sang Buddha nih membawa pada kebijaksanaan yang demikian, semakin dalam, semakin dekat dengan agama Buddha, semakin bijak, tentunya semakin bahagia. Nah, sekarang tetap konsentrasi, ambil posisi meditasi, duduk bersila, beberapa menit lah, coba ingin mengetahui seperti apa rasanya ketenangan batin. Duduk bersila, kaki kanan di atas kaki kiri, tangan kanannya di atas tangan kiri. Duduk meditasi seperti guru agung kita, seperti Rupang Buddha. Pejamkan mata, perhatikan nafas masuk, nafas keluar. Buddho, tidak perlu pikir macam-macam. Tugas apapun tinggalkan dulu, biarkan pikiran itu tenang. Ada pikiran yang mengganggu seperti apapun, biarkan saja. Kalau kita tidak mengusiknya, maka itu tidak akan mengusik diri kita. Karena sesungguhnya bukan faktor luar yang membuat diri kita itu terusik, tetapi diri kitalah yang menganggap faktor luar itu mengusik diri kita. Jadi makanya kita merasa terusik. Tapi kalau kita mengabaikannya, ya tidak ada apa-apa. Sama seperti mungkin ketika kita fokus pada satu titik saja, suara apapun yang bergemuruh sekalipun di luar, yang ada seakan tidak terdengar, seakan tidak terasa. Nah itu karena apa? Karena kita tidak mengambil itu atau menganggap itu sebagai sesuatu yang mengusik diri kita. Jadi belajar sekarang untuk cari ketenangan di dalam batin, terus menerus perhatikan sampai nanti diberikan instruksi kalau sudah waktunya untuk keluar dari samadhi.